Siang, Pak. Mulai saja ya. Oke, hari ini kita belajar tentang virtual memory. Yang dibahas di sini overview yang pertemuan-pertemuan sebelumnya sekilas, lalu domain paging. Konsep manajemen memori sebelumnya itu yang kita bahas yaitu memaintain banyak proses yang running dalam memori secara multiprogramming. Proses berada dalam memori fisik sebelum dieksekusi. Jadi apapun yang akan kita eksekusi, setiap proses itu berarti harus di dalam memori, ya, harus di dalam memori fisik. Ya. Kemarin kan kita load ya dari apa namanya memori fisik ke address logiknya, lalu dipetakan melalui MMU-nya atau page table-nya, lalu ke memori fisiknya. Itu yang kita bahas sebelumnya. Isi program itu bisa algoritma utama yang aktif, penanganan kondisi error, struktur datanya, lalu modul tertentu yang jarang digunakan. Keuntungan jika tidak semua bagian tersebut ada di dalam memori, hanya bagian yang paling aktif maksudnya di sini, berarti program tidak terkendali oleh jumlah memori fisik. Nanti bisa jadi amat besar. Program pengendali error karena jarang digunakan. Release atau table yang dialokasikan melebihi kapasitas yang digunakan. Program yang dijalankan belakangan, lebih banyak program yang dapat running secara konkuren. Lebih sedikit input-output untuk loading atau sweeping program user lebih cepat. Konsep virtual memory yang akan kita pelajari hari ini yaitu melihat memori itu jadi cache dia, jadi sebuah cache memori kita. Dan disk itu jadi memori, yang disk itu sebelumnya adalah storage, berarti kita pakai dia jadi memori. Implementasi dengan domain paging, bagian program berada dalam memori adalah page yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi hanya page yang dibutuhkan ada. Lalu dapat diimplementasikan melalui domain paging atau dengan domain segmentation. Ini dia diagram virtual memory. Virtual memory itu pasti lebih besar dari physical memorinya. Nah, ini sebelah kiri ini adalah virtual memory. Virtual memory, lalu memory map kita, lalu ini physicalnya. Nah, ini storage-nya, disk kita. Oke, ini dia bentuk diagramnya. Domain paging sama dengan teknik paging dengan sweeping. Proses berada dalam secondary storage yang terbagi dalam sejumlah page. Lalu untuk dapat dieksekusi, maka proses yang diperlukan harus di-load ke memori. Harus ada di dalam memori. Jika belum ada, maka di-swap in ke memori dari backing store-nya. Ya, nanti kalau udah penuh dia memorinya, berarti di-swap out ke backing store-nya. Dia domain paging, virtual memory ke physical memory. Jadi ini virtual memorinya, ini page-nya ada page 0, page 1 dan seterusnya. Ya. Jadi dia nanti mengecek ke memory map-nya. Apakah page di memori? Apakah
bits di memori? Jika ada ya langsung diakses di atas physical memorinya. Tapi jika tidak ada, berarti kita harus mencari ke backing store-nya atau storage-nya. Kita cari, setelah dapat baru di-swap in ke physical memory. Nah, setelah ada di physical memory, barulah prosesnya itu bisa kita jalankan. Paham ya kira-kira sampai di sini konsepnya? Halo? Halo? Ya, Pak. Paham ya kira-kira ya? Iya, Pak. Paham kira-kira konsepnya? Intinya kita bekerja sekarang melalui virtual memory, ya kan? Virtual memory, dia ngecek dulu ke memory map-nya, apakah ada dia data yang kita butuhkan itu, atau proses yang mau kita eksekusi. Jika ada, berarti boleh langsung dieksekusi di physical memory. Tapi jika tidak ada, kita harus mencari ke backing store-nya. Lalu dari backing store lah, di swap in ke physical memorinya. Gitu ya. Demand paging. Pertanyaan saat page in, pada saat page in ke dalam physical memory itu, jadi ada pertanyaan, page mana yang harus di page out? Terus, apakah frame-nya itu kosong? Terus jika suatu page-nya di page out merupakan data, perlu tidak page storage di-refresh? Ini pernyataan pertanyaan pada saat di page in. Kita kan nggak tahu apa ya, kalau misalnya lagi running suatu proses yang ada di dalam memori itu bagaimana? Itu dia. Itu maksudnya ya. Demand paging, periksa tabel internal biasanya pada PCB, yaitu proses control box-nya, apakah referensinya valid atau invalid. Bila valid, tapi belum ada, maka di page in. Jika invalid, maka batalkan proses. Ini dia transfer a page memory to continuous disk space. Jadi ini ada suatu program A misalnya, atau proses A itu lagi execute, dia kan satu proses itu belum tentu dia hanya satu page ya, bisa page-nya banyak dipakai. Jadi page-nya ini dia harus berada di backing store-nya. Nah, kalau kita udah siap, kita kembalikan, kita save dia, berarti kita kembalikan ke backing store-nya. Tapi kalau kita mau mulai eksekusinya, berarti kita swap in ke physical memory. Begitu cara kerjanya. Dukungan hardware. Page table memiliki valid invalid bits serta bit proteksi khusus. Secondary memory yaitu backing store kita. Dikenal sebagai swap device, dan bagian disk yang digunakan untuk swap disebut swap space atau backing store. Nah, ini dia valid invalid bit. Jadi masing-masing entry page itu memiliki tanda, kalau dia 1 berarti di dalam memori, atau kita sebut dia valid. Kalau 0 berarti dia tidak ada di dalam memori, atau kita sebut dia invalid, ya, not in memory. Ini dia frame-nya. Frame ini valid invalid bit. Kalau 1 berarti ada dia dalam memori. 1 ada, kalau 0 dia tidak ada di dalam memori. Yang selanjutnya nanti 0 ini berarti namanya page fault. Page fault. Kalau page fault berarti kita harus cari ke backing store-nya. Cari ke backing store, lalu kita reset nanti dia. Apanya nih? Valid invalid bitnya. Di reset, barulah kita bisa lanjutkan prosesnya.
Nah, ini dia page stable when some page are not in memory. Jika dia tidak ada di dalam memori. Contoh ini ada page 0, ini A ya. Page 0 itu A. Kita cek di page stable itu, ternyata dia di page 4 dia jadinya. Di page 4 berarti ada kalau ada dia alamatnya, frame-nya berarti dia valid. Nah, kita lihat di physical memory ada dia di page 4 ini, A. Lalu yang berikutnya yang di bawahnya yang page 1 B. Di page table-nya itu tidak ada, kosong. Berarti dia invalid. Kalau dia invalid, berarti di physical memory tidak ada. Berarti dia ada di backing store. Nampak ya, di backing store ada B kan? Iya, Pak, nampak. Nah, kalau C ini ada dia di 6, valid. CD invalid karena dia ada di backing store. Nah, gitu dia. Saya lanjut. Dukungan software, kendala arsitektur, kemampuan merinstat instruksi setelah terjadi page fault. Page fault bisa terjadi pada memory data reference, instruction fetch. Contoh nanti aja ini ya. Oke, bagaimana cara penanganan jika page-nya fault? Seperti ini diilustrasikan. Jadi, load, misalnya kita mau ngeload M, ya, mau eksekusi M. Eksekusi M. Dia cek dulu referensinya ke page table. Ternyata di page table kosong, berarti dia invalid. Kalau invalid kan terjadi error atau trap dia. Trap, jika dia trap, berarti ini melaporkan ke sistem operasi, dilaporlah ke sistem operasi. Lalu sistem operasi ngapain? Diceknya ke backing store-nya. Ada nggak di sini di backing store M? Ini nampak M kan? Iya, Pak. Nampak M-nya di sini di backing store? Enggak ada, Pak. M. Ada kan? Enggak ada, Pak. Kotaknya. Ada, tapi warnanya sama dengan ini, warna abu-abu. Oh iya iya. Mungkin ada kalau saya tidak lihat, Pak. Ya, seharusnya ada ya, cuma nggak nampak. Oke, Iya. setelah itu Iya. si M-nya ini dibawa ke physical memory. Tapi dengan catatan di tempat yang free frame-nya kosong. Free frame. Berarti di sini di free frame ini sekarang sudah ada huruf M. Ya, huruf M. Kalau sudah ada huruf M, berarti resetlah page table-nya kembali ke sini. Berarti di sini apa ini sekarang? Ini kan ini page 0, page 1, page 2. Berarti 2 ini ya. Ini 2, berarti si invalid ini berubah menjadi valid. 2 valid. Lalu kembali lagi. Start berarti pas dicek reference sudah ada 2 ya kan? Sudah ada 2 dan ini valid. Kalau sudah ada berarti tidak terjadi trap lagi. Dia berarti langsung ke physical memorinya di sini. Barulah boleh kita melakukan eksekusi prosesnya atau eksekusi programnya. Paham kira-kira? Boleh ya, saya lanjut ya. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Jadi yang jadi pertanyaan sekarang, tadi kan kalau frame-nya kosong, jika tidak kosong bagaimana? Apa yang terjadi? Mungkin tadi ada free frame-nya nih memang kosong. Nah, tapi kalau penuh misalnya semua, apa yang terjadi? Maka namanya nanti ada page replacement. Temukan page dalam memori tetapi tidak sedang digunakan. Lalu swipe out page tersebut ke backing store. Dicari dia yang tidak digunakan, lalu di save out ke hard disk-nya. Barulah boleh jalan lagi prosesnya.
Penggunaan algoritma replacement di mana performance algoritma yang digunakan adalah menghasilkan jumlah minimum page fault. Jadi inti dari pertemuan hari ini nanti yang kita pelajari adalah algoritma untuk page replacement. Itu yang akan kita bahas. Ya, biar sempat saya langsung swap space. Aspek penting dalam demand paging adalah menangani penggunaan swap space, yaitu ruang disk yang digunakan untuk swap. Jadi ruang disk kita itu menggunakan sebagai ruang swap, yaitu disebut sebagai virtual memory kita. Jadi di dalam sistem operasi Linux itu kelebihannya, kita bisa meminjam memori dari hard disk kita. Sebenarnya di dalam sistem operasi Windows ada seperti itu, ada, tapi jarang orang memakainya. Di sana namanya swap page, namanya page swap. Nah, jadi kita bisa meminjam. Tapi enaknya di dalam Ubuntu itu ada aturannya. Kalau kita mau minjam, misalnya memori kita 2 GB, kita bisa meminjam 2,5 kali dari memori kita. Memori kita 2, berarti kita minjamnya 2,5, berarti kita sudah bisa minjam 5 GB kan? Kalau kita bisa minjam 5 GB, berarti sudah 7 GB memori kita. Jadi itu salah satu kelebihan sistem operasi Linux. Oke, saya lanjut. Over allocation memory. Peningkatan degree of multiprogramming akan sampai pada situasi over allocation memory. Saat terjadi page fault dan hendak page in, ternyata tidak ada frame kosong tersedia. Lalu solusi yang dilakukan oleh operating system itu yaitu terminate process user. Tidak. Paging harus transparan bagi user. Inilah yang dilakukan si sistem operasi. Jadi dia transparan, yang mana itu kalau memorinya full, dia harus kasih keputusan siapa yang harus kita kembalikan ke backing store-nya. Ini solusinya ya, tracing, page replacement. Nah, ini kebutuhan page replacement over allocation. Ini dicontohkan ada logical memory usernya, ada user 1, ada user 2, hampir sama dengan yang yang satu user ya. User hampir sama. Sama ini frame-nya, ada dengan valid invalid bit juga, ada satu physical memorinya, backing store-nya juga satu. Page fault service itu menemukan lokasi dari page di dalam disk. Menemukan free frame, jika ada gunakan frame-nya. Lalu jika tidak ada, maka kita harus mencari frame yang akan di-replace. Page out frame tersebut ke swap page dan ubah table page-nya. Lalu page in, page yang diminta ke frame kosong yang baru, serta ubah tabel page dan frame-nya, lalu mulai kembali ke user process. Inilah yang disebut dengan page fault service. Jadi di frame itu, kalau dia penuh semua, sudah penuh semua di dalam frame-nya, berarti harus dikembalikan ke backing store. Ya, backing store. Tapi keputusannya yang mana kita kembalikan? Yang pertama, dia yang tidak sedang digunakan. Yang kedua, tergantung algoritma yang akan kita gunakan berikut ini. Ya. Tim, oke.
page replacement, terdapat banyak skema algoritma, kriteria pemilihan algoritma yang sesuai meminimalisasi page fault-nya. Page fault rate namanya ya, page fault rate, PFR. Evaluasi dengan string dari aktivitas memory reference. String dari memory reference dinamakan reference string. Secara empiris direkam dari referensi yang terjadi pada running program. Lalu nanti kita hitung jumlah page fault pada string tersebut. Page fault versus jumlah frame. Jadi semakin semakin besar memori kita, berarti page fault-nya itu nanti semakin kecil. Kenapa? Jumlah frame-nya semakin besar. Maksudnya kalau memori kita besar, kan kapasitasnya besar ya. Kapasitas berat besar, frame-nya juga jadi banyak. Kalau banyak frame-nya berarti kesanggupan dia untuk mengerjakan proses makin banyak. Kalau sudah makin banyak berarti terjadinya replace itu nanti jadi sedikit. Jadi kecil dia. Ini digambarkan grafiknya. Number of page fault. Kalau dia frame-nya kecil berarti pasti sering terjadi page fault. Nah, tapi kalau frame-nya makin banyak, page fault-nya itu semakin sedikit. Oke. Page replacement policy. Di sini ada beberapa algoritma yang akan kita bahas. Algoritma acak, ada first in, first out, ada optimal, ada not recently used, secondary change page, clock, dan least recently used. Tapi tidak semua kita bahas ya, tidak semua. Kalau acak itu kan acak aja dia, sebagian saja kita bahas. Oke, yang pertama referensi string. Ya, sebelum masuk algoritma kita bahas referensi string dulu. Dalam pembahasan algoritma reference, string disederhanakan dengan deretan page number, bukan address reference-nya. Contoh, kalau reference string-nya ini ada 01, 00, 04, 32, 01, 01, dan seterusnya. Kita gantikan kalau dibilang page size-nya 100 byte, berarti hilangkan ini 100. Jadi 100 di belakangnya itu dihilangkan. 0 di belakangnya itu dihilangkan. Berarti yang pertama ini referensinya menjadi 1 kan? Iya, Pak. Yang ini jadi 4, ini jadi 1, ini jadi 6, ini jadi 1, dan seterusnya. Seperti itu dia untuk reference string. Jadi tidak perlu semua address-nya itu kita alamatkan. Oke, yang pertama kita bahas algoritma first in, first out. Aturannya di sini, siapa yang paling tua? Siapa yang paling tua atau yang paling lama di dalam memori, berarti harus dia dikeluarkan dahulu. Realisasinya, setiap page menyimpan data waktu page yang bersangkutan di page in atau menggunakan struktur queue. Ini adalah yang paling gampang diimplementasikan. Biasa algoritma FIFO itu yang paling gampang diimplementasikan. Kalau di proses kemarin kita sebut dia FCFS ya, first come, first serve. Nah, kalau di pengalamatan memori ini, virtual memory, kita sebut dia FIFO. First in, first out. Siapa yang paling tua, dia yang harus dikeluarkan. Oke. Ini dia page FIFO, page replacement. Ini contohnya. Ini reference stringnya 7, 0, 1, 2, dan seterusnya. Frame-nya katanya 3. Katanya page fault-nya 15. Nah, kita buktikan dulu. Ini reference string-nya ya, 7, 0, 1, dan seterusnya. Lalu frame-nya 3. Ini frame-nya ini 3. 3 kotak ini kan? Halo? Iya, Pak. Ya, masih ada ya. Lalu yang pertama
masuk itu si referensinya 7, masuklah 7. Lalu 0, bentar ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, 0, masuk 0. 1. Kayaknya harus gini. Baru 0. Lalu 1. Nah, sampai di sini pas 2 mau masuk, kita harus cari siapa yang paling tua di sini. 7 kan? 7, Iya, Pak. Pak. 7 harus di replace. Oke. Sampai di sini di replace. Ya, bisa nih zoom saya nih. Oke, kita lanjut. 2. Pada saat 0 ini kan masih ada di dalam frame, berarti tidak terjadi replacement. Tidak terjadi replacement. Aduh, nih sebentar ya, kalau udah mau habis waktunya suka gini deh. Oke, pada saat 0 mau masuk, tidak terjadi page fault. Kenapa? Karena si 0 ini kan masih ada di dalam frame. Oke? Bisa dipahami ya? Kita panggil mau mengerjakan 0 lagi. Tidak usah di page fault. Kenapa? Karena masih ada di dalam frame-nya. Lalu, oke. Halo, masih ada ya? Ya, Pak. Saya lanjut. Pada saat 0 mau masuk, dia tidak terjadi page fault. Maksudnya tidak terjadi replacement. Kenapa? Si 0 itu masih ada di dalam frame. Ya. Waduh, kumat lagi. Oke, Dek. Ini kita lanjut ya, kita lanjut tapi ini zoom-nya saya tutup dulu ya. Nanti kita terpotong pula. Saya tutup nanti boleh langsung bergabung ya. Ya, Pak. Ini saya tutup dulu nanti kita lanjut lagi zoom-nya.